Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Salsabila dengan NIM 12 Saya akan membacakan karya ilmiah saya yang berjudul Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Digital. Generasi muda saat ini berpotensi menjadi pengusaha dan pekerja yang bertalenta kreatif yang dapat menggerakkan dinamika ekonomi, sosial, dan budaya. Kemungkinan ini juga didukung oleh masih banyaknya daerah yang memiliki potensi sumber daya yang besar, namun belum dikembangkan secara optimal. Sebagai alternatif baru penggerak perekonomian nasional, sektor ekonomi kreatif mendukung terciptanya nilai tambah produk dalam negeri dan pengembangan jasa kreatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun pada tahun 2016, subsektor ekonomi kreatif yang tumbuh paling cepat adalah televisi dan radio yang sebesar 10.333, sedangkan yang terendah adalah aplikasi dan game developer yang sebesar 8,06 atau 8,06%. Krisis kesehatan yang dialami di negeri ini memaksa sistem pendidikan yang biasanya harus bertatap muka menjadi atau beralih ke pelajaran atau pendidikan jarak jauh seperti offline ke online. Produk edukasi Zigna seperti Flashcard lahir bersamaan dengan mewabahnya COVID-19 di Indonesia, sehingga sekitar 3.000 dari 6.000 unit diproduksi terjual dalam waktu sekitar 5 bulan. Tentunya hal ini berdampak positif bagi pemasaran produk Zigna yang penjualannya ditujukan untuk anak-anak, karena cara-cara baru yang membuat orang lebih suka berbelanja online dan segala sesuatu yang membuat berbelanja lebih mudah daripada berbelanja offline. Karena kalau online itu kita tuh bisa di rumah mesennya, sedangkan kalau offline kita harus ke store-nya dulu, ke tokonya dulu. Lanjut ke pembahasan yang yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian, di mana penelitian ini lebih menitik beratkan pada ketajaman dan kedalaman analisis data untuk memperoleh analisis data dan hasil yang dapat menggambarkan unsur-unsur penting dari bahan penelitian. Pengumpulan data adalah suatu proses yang bersifat umum, yaitu materi apapun yang dianggap menarik bagi penelitian dapat diakses oleh penulis. Kemudian dilakukan proses reduksi data, di mana data yang tidak berdampak signifikan tidak dimasukkan pada langkah selanjutnya. Setelah reduksi data, hasilnya diolah dan kemudian kita pindah ke tahap analisis. Yang kedua, data dan sumber data penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sedangkan data sekunder adalah informasi yang tidak terkait langsung dengan implementasi ekonomi kreatif di lingkungan pendidikan, yaitu data yang digali dari berbagai buku dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Purposive sampling yang digunakan dalam teknik penentuan informan. Teknik yang ditargetkan digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dari individu yang dapat menafsirkan dan memahami informasi yang diinginkan dari berbagai sumber dan jenis. Ketiga, teknik analisis data. Teknik analisis data melibatkan 3 proses, yaitu pertama, reduksi data. Karena jumlah data yang diperoleh selama penelitian cukup banyak, maka perlu dilakukan reduksi data. Pengurangan target adalah meringkas data-data tersebut, memilih hal-hal yang utama, memfokuskan pada yang penting, mencari tema dan pola untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti. Kedua,
representasi informasi, yaitu kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 3. Pembuat kesimpulan merupakan pemahaman baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek atau gambaran yang masih belum jelas sehingga menjadi jelas pada saat pemeriksaan. 4. Landasan teori atau D. Ekonomi kreatif merupakan konsep yang menerapkan pengembangan ekonomi kreatif pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berbasis kreativitas di era kreatif. Nilai ekonomi suatu produk atau jasa tidak lagi ditemukan oleh bahan mentah atau sistem produksi seperti di era industri, tetapi oleh eksploitasi kreativitas dan penciptaannya. Inovasi dengan pengembangan teknologi yang semakin maju dipinjam dari rencana ekonomi kreatif 2025. Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah berdasarkan gagasan yang dihasilkan dari kreativitas sumber daya manusia dan didasarkan pada eksploitasi pengetahuan. Ekonomi kreatif didasarkan pada 3 hal utama yang meliputi kreativitas, inovasi, dan penemuan. Terdapat 16 subsektor industri kreatif yang dikembangkan di Indonesia. Perpres nomor 6 tahun 2015, pertemuan Perpres Badan Presiden bidang industri kreatif mengklasifikasikan subsektor industri kreatif menjadi 16 subsektor. Definisi 16 subsektor ekonomi kreatif mengacu pada publikasi Ekonomi Kreatif yang Kekuatan Baru Indonesia menuju 2025, Rencana Aksi Jangka Menengah 2015 sampai 2019 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi, yaitu pertama, aplikasi dan permainan media atau kegiatan yang memungkinkan umpan balik dan setidaknya memiliki beberapa tujuan dan kaidah. Kedua, arsitektur yang dimaksud dengan hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mengubah lingkungan. 3. Desain interior, kegiatan yang memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsionalitas dan kualitas interior. 4. Desain komunikasi visual, suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. 5. Jasa desain, produk ahli yang membuat dan mengembangkan konsep dan spesifikasi yang mengoptimalkan fungsi, nilai, dan tampilan produk. 6. Fashion, suatu cara hidup dalam berpenampilan yang mencerminkan identitas diri atau kelompok. 7. Film, animasi, dan video. 8. Fotografi. 9. Kerajinan. 10. Kuliner. 11. Musik. 12. Penerbitan. 13. Iklan. 14. Seni pertunjukan. 15. Seni rupa. 16. Televisi dan radio. Kelima atau analisis SWOT, SWOT. Secara umum terdapat 2 jenis produk edukasi dari Zidna, yaitu produk IT di mana Zidna bertindak sebagai agen dan produk tahunan yaitu sebagai produser. Fokus pembahasan penelitian adalah Zidna sebagai produser, yaitu terciptanya karya kreatif yang hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mulai dari desain produk, proses produksi dan pemasaran, semuanya ditangani sendiri oleh pemilik, dibantu oleh tim dan administrator sistem. Oleh karena itu, proses ini dapat disebut sebagai ekonomi kreatif. Pembahasan D, yaitu strategi pengembangan usaha. Menciptakan dan mengembangkan karya kreatif di era digital saat ini tentu tidak mudah, apalagi ketika banyak pesaing mulai muncul di dunia industri kreatif.
perusahaan perlu bertahan dengan strategi, maka beberapa strategi yang dilakukan Zidna Edukasi adalah sebagai berikut. Pertama, memperluas jaringan antar distributor pembuka untuk memudahkan promosi. Kedua, meningkatkan hubungan baik dengan pengecer dan pelanggan. Ketiga, menyiapkan laporan keuangan untuk memudahkan perkiraan penjualan dan memperbarui produk agar tetap update atau terbaru. Sementara itu, tujuan jangka panjang Zidna Education adalah bertahan dalam bisnis pendidikan tanpa mengorbankan praktik ilmu yang dipelajari di dunia perkuliahan. Ciri ekonomi kreatif adalah hasil dari hasil kreativitas diri sendiri untuk menghasilkan barang atau jasa yang bersaing dengan produk lain. Proses yang diusulkan sesuai dengan permasalahan antara lain yaitu Zidna bekerja sama dengan lembaga produksi mainan pendidikan dan dapat meningkatkan pangsa pasarnya, atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal maupun informal untuk mendistribusikan produknya sebagai sarana belajar yang menarik bagi anak-anak. Kedua, menyusun laporan keuangan sederhana secara rutin baik bulanan maupun tahunan. Laporan keuangan ini nantinya menjadi bahan koreksi dan evaluasi untuk tahun berikutnya dalam menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Ketiga, memperkuat citra positif perusahaan karena memberikan kesan menerapkan praktik bisnis yang profesional. Pembahasan H, analisis SWOT. Analisis matriks SWOT didahului dengan mengetahui posisi perusahaan kreatif dengan mewawancarai pemilik pelatihan sehingga peneliti dapat mengevaluasi faktor internal, kekuatan dan peluang, dan faktor eksternal berdasarkan data yang diperoleh untuk menemukan strategi yang dapat dan tepat dalam Zidna Education untuk digunakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sekian dari pembacaan atau yang saya baca tentang karya ilmiah yang sudah saya buat yang berjudul Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Digital.